Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Hadratul Mukarramin, seluruh para sakti, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, khusus kepada guru kita sekaligus ketua mushola Toyib, para Ustaz Sanjaya, dan juga ketua Majelis Bersabab Bapak Iban, dan juga wakil Bapak Supriyadi, dan seluruh hadirin juga nanti insyaallah akan hadir sama kita guru kita para Ustaz Abdul Ghafur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat badan, sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat mulia ini di Mushola Toyib dalam rangka rutinitas kita malam Jumat pengajian majelis alim musyabab. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita menjadi sebab turunnya berkah rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya telah mendapat syafaat dan wilayah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa nanti pengajian kita akan dimulai dengan pembacaan sholawat. Bacaan sholawat akan dibacakan oleh Abu Karom Bapak Tony. Alhamdulillah udah ada yang baru lagi. Saya juga tahu tadi. Alhamdulillah ya ada makin hari makin lama, mungkin tahun minggu depan ada yang baru lagi baca sholawat. Jadi semuanya insya Allah nanti juga yang bawa acara juga harus ada lagi yang baru-baru, yang muda-muda. Baiklah, nanti juga akan kita mulai dengan pembacaan Yasin 3 tahlil akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustaz Sanjaya. Baiklah, kita ucapkan juga selamat datang kepada orang tua kita, guru kita Al-Faram Ustaz Haji Hasan. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga bisa terus bersama-sama kita dalam majlis ta'lim bersabab. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah acara kita malam hari ini diberkahi, dirahmati serta diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, bacaan selawat akan serahkan kepada Bapak Mas Tani. Namanya Mas Tani, panggilnya Bang Tony, untuk membacakan selawat kepadanya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah guru sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum pengajian kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan selawat Nabi, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma
Salli wa sallim wajid wa'adim wa'anin wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika la zaini ibadik wa asrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa mamlail ilmi wal hilmi wal hikmati abiyal qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim jidhu sarabba ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabbi karma wa ta'zima wa rifata wa mahabbata wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil bahril ali wal qadril jalli sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambiyahi sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya ya Rabbi waz'al rajai khairan nakisin ladaika waz'al hisabi khairan harimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya وامن على جميع الغادر بمغفرة سموت يا نبي بدري ومهتدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه وتعرفوا بعد وزمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikian tadi pembacaan selawat yang dibacakan oleh Bapak Mas tadi. Alhamdulillah lancar, cekok dan gayanya juga alhamdulillah didengar. Baiklah, untuk selanjutnya pembacaan Yasin Bikir Tahlil akan dipimpin oleh guru kita para ustaz saja yang kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala hadini wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiram summa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ala wasyuhada'i wasyalihin والشهادة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمسلمين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والجسد عبد القادر جيلاني شيخ اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحجر محمد بن هشام وشدينا الفقر وقدر محمد عبد الله وعصرهم وقرهم ودولهم وقياميهما أزمن الله يغفر اللهم يرحمهم ويعظم درجاتهم في الجنة ويدفعنا بأنارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة شر اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن رجال من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات البشر برحمة الله مقربها وليومرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولا خصوصا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم وارحمهم ولجنة مسواهم شر اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
وجهك الكريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن نذكركم بل أنتم قوم مسرفون والجاءت رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وهم مهتدون وما من الأرض الذي فطرني وإليه يرجعون أفنيت بني آلية إلا الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعد جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا شيئا واحدا فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يحيي الرسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم لقوم إذا ضلينا وعرفنا منها النار فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نعيم وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض والأنفس ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نشرب منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري واستغفر لها ذلك العظيم 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 والقمر قدرناه الليل حتى عاد الرجل الرحيم الشمس ينظر إلى أنها والإنسان كلها وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنهم أنعمنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ منهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهيا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اعفروا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وعملوا ما يشاء وقتها إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما
يا أيها الذين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil-qabuli wa tamami kulli sudi wa ma'muli wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin wa mu'minin wa mu'minat mu'ajjirin wa rahmatin syafa'at Allah wa fadil wa Muhammad ibn Ali ba'da ismaillah wa awliya syafa'at Allah wa syafa'at Allah wa Bersama dengan seorang Allah yang Al-Ma'alum ya Sayyid Ahmad bin Umar Asyad Al-Alawi wa ila al-Mushina wa al-Alawi wa al-Majid wa al-Alawi Asmilah wa ila Rasulullah Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, kami muliakan para orang tua, para bibi sepuh, Bapak Haji hadir pada kesempatan malam hari ini. Sama-sama kita muliakan guru-guru kita bersama, orang tua kita, guru kita, penasihat kita, Ustaz Bapak Haji Hasan, guru-guru kita bersama, Ustaz Sanjaya dan guru yang lainnya, para pengurus Majelis Taklim bersama Pak Ketua dan seluruh jajarannya, Bapak Ketua RT dan seluruh jamaah Majelis Taklim. Menurut sahabat yang mohon maaf tidak tersebut namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Begitu pula yang saya hormati para kaum ibu yang alhamdulillah selalu mendukung dalam kegiatan acara kita pengajian setiap malam Jumat ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini, berkat izin Allah kita bisa kumpul lagi di dalam satu naungan Majelis Taklim Nurul Sabab, yaitu menjalankan kewajiban kita mengaji, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang mendatangkan berkah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yang kita serahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kita mendapatkan syafaat uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlanjut ke pengajian kita masih di dalam bab mengenai rukun-rukun salat dalam kitab Mustaqimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun arkanus salati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu, ats-tsani takbiratul ihram, ats-tsalitsu al-qiyamu 'ala al-qadri fil fardhi, ar-rabi'u
السابع اعتدال الثامن طمأنينة فيه التاسع سجود مرتين العاشر طمأنينة فيه الحادي عشر جلوس بين sajdatain. Kemarin terakhir kita membahas tentang rukun sholat yang ke-9, sujud marratain, 2 kali sujud dengan 7 anggota sujud, yaitu jidat, 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 jari-jari kaki bagian dalamnya, ya, bagian dalamnya. Jadi ditekuk, ya, ditekuk. Kesunahan dalam sujudnya di saat kita turun pertama tekuk dulu, ya, tangan kita baru jidat. Bagi yang tidak memiliki uzur, ya, bagi yang tidak memiliki uzur, itu adalah sujud, dan sujudnya 2 kali. Bagi kaum laki-laki sujudnya tangannya agak sedikit keluar. Bagi kaum wanita maka sujud atau rukunnya tangannya di kedalamannya agak sedikit ke dalam, di dalam sujudnya. Al-ashiru yang ke-10 at-tuma'ninatu fih, yaitu tuma'ninah di dalam sujud. Jadi kalau sujud tahan dulu, tuma'ninah. Alat sujud yaitu diantaranya harus menekan kita punya jidat. Jadi kalau ada kita taruh di jidat tersebut, contohnya adalah kapas rusak, maka ketika kita taruh jidat kita di situ kempes dia, berarti ada tekanannya, ya, bukan hanya sekedar menempel. Dan tidak boleh terhalang daripada sesuatu pun di tempat sujud atau di jidat kita ini, yang mana yang menghalanginya tersebut ikut di dalam gerakan kita sholat. Seperti yang kemarin dicontohkan, sesuatu yang nempel di sini di jidat, ya, tapi dia ikut gerakan kita sholat. Kita ke atas, berdiri lagi, dia tetap ada di sini, ya, atau di tempat-tempat kita sholat. Contohnya kemarin sorban kita panjang, kita sujud di sini, ya, sorban kita panjang, saya lagi sholat. Mungkin kemarin ada yang belum lihat, ya, diulang lagi di kita. Saya sholat pakai sorban. Ketika saya sujud kemarin, katakan sorban saya naruh di sini, ya, tapi ini masih nempel. Lalu saya sujud di atas sorban saya, di atas sorban saya atau di atas lidah saya, maka sujud saya batal. Kenapa? Ada yang menghalangi jidat kita ini ke tempat sujud. Yang menghalanginya ini sesuatu yang mengikuti gerakan sholat. Ini masih nempel. Kalau saya bangun, ini ikut bangun ke atas. Saya duduk, ikut, masih ikutin gerakan sholat. Bapak pakai hand sablas atau koyok, ya, sujud, kan kita bangun dia ikut dengan gerakan kita. Beda kalau ini saya taruh, ya, saya sujud di atasnya, sujud. Maka ketika saya gerak bangun, dia tidak ngikutin gerakan saya sholat, maka ini sah. Ya, saya bangun berdiri lagi, ini tetap di sini. Ini dikatakan tempat sujud. Ya, tempat sujud berarti bukan hanya sejadah, apapun, ya, ini bisa dijadikan tempat sujud saya. Ya, itu, ya. Jadi tidak ada penghalang yang menghalangi jidat kita. Yang mana penghalang ini mengikuti gerakan kita punya sholat, ya, yang ngikutin gerakan kita punya peci. Saya pakai peci ini, ya, jidat ketutup, saya sholat, sujud, ini kena kalingan peci kita. Ini peci ini ikutin gerakan saya sholat, gerakan kita sholat. Kita bangun, enggak ada di tempat sujud, maka batal kita punya sujud. Sujud batal, sholatnya batal. Ya, maka
Yang membuat batal, yang menghalanginya itu adalah sesuatu yang ngikutin gerakan kita sholat, ya. Tapi kalau nggak ngikutin gerakan kita sholat, ya udah, itu nggak membatalkan kita punya sholat, ya. Sejadah apa yang ada di bawah kan nggak ngikutin, nggak kita bangun dia tetap di situ. Nah itu, jadi jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi, yang mengikuti gerakan kita sholat. Al-aziru tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam sujud, ya, tuma'ninah di dalam sujud. Jadi habis sujud jangan langsung bangun, ada tuma'ninahnya dulu. Apa itu kemarin tuma'ninah? Tuma'ninah itu tenang. Nah, berarti sebentar, seukuran lafaz subhanallah, bentar doang, nggak nyampe beberapa detik. Maka di situ kita diajarkan oleh ulama kita, disunahkan membaca zikir-zikirnya. Subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita saat itu lagi di bawah, rendah, sujud, ya. Jadi nggak selamanya kita tinggi, kadang-kadang kita ada di bawah, ya. Tapi Allah maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, ya Allah maha tinggi. Nah, kita sujud di situ dan ada tumaninahnya, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan litibai wa yazidu min madbara nadaban. Di sini ada tambahan kalau di dalam kitab Naila Roja karangan Sayyid Ahmad bin Umar Asyadiri, syarah daripada Sabinatun Najah, ada tambahan lagi doanya kalau mau, ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wasajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sab'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sampai situ, ya. Sunnah 3 kali, ya. Dan disunahkan iktsarud doa bisujudi, sunnah di dalam sujud, yaitu di dalam sujud terakhir iktsarud doa, memperbanyak doa. Sujud terakhir, ya, ini doa, ya. Dikatakan di dalam khabar hadis Rasulullah, al-aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, paling dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika lagi sujud. Fa'aksiru doa, maka banyakin doa, ya. Banyakin doa di saat sujud. Doa apa aja yang kita bisa, dah, ya. Kalau doanya berbentuk bahasa Arab, maka boleh dilafazkan. Itu bahasa Arab. Tapi kalau kita berdoanya dengan berbentuk bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing, maka nggak boleh dilafazkan. Adanya di dalam hati, ya, adanya di dalam hati. Tapi kalau doanya memakai bahasa Arab yang kita hafal, apa sih? Nggak pikir, dah, doain orang tua kita. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa halalan thayyiban, ya. Misalnya kita berdoa atau yang lain. Kalau dulu waktu kita masih belajar cuma gitu kan, Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa taqabbalan mutaqabbalan wa rizqan, itu supaya dapat rezeki ilmu yang manfaat, gitu, ya. Supaya dapat ilmu. Tapi silakan kita mau doa apa aja, doain orang tua kita, kita doa di situ, ya. Jadi waisanu iktsarud doa bisujudi, sunnah memperbanyak doa di dalam sujud, yaitu dalam sujud yang terakhir, karena paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu di saat dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan sujud. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, maka itu kita akan mendapatkan yang namanya tumaninah. Yang ke-10 tumaninah fihi, tumaninah di dalam sujud.
Al-hadi athara, rukun salat yang ke-11, julusu baina sajadatain. Julusu baina sajadatain, duduk di antara dua sujud, ya. Duduk di antara dua sujud dengan syarat alla yaqsida bi rafi ghairihi. Syaratnya di dalam duduk di antara dua sujud itu tidak boleh bermaksud selainnya. Nggak boleh hati kita di saat duduk di antara dua sujud punya niatan duduk yang lain. Nah, ya udah duduk di antara dua sujud. Makanya di dalam sholat memang hati duduk, hati-hati ya. Kalau kita niatnya dengan niat yang lain maka batal. Ya. Wa alla yatawillahu ala dzikril masyru'. Tidak boleh lebih panjang dari zikir atau atas zikir yang disunahkan. Qadara atau tasyahud. Tidak boleh lebih panjang daripada tasyahud. Ya. Disunahkan itu nggak boleh lebih panjang daripada tasyahud, sedikitnya tasyahud, ya. Jadi harus lebih pendek dari sahur. Yang kita saya hubungan Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Wa yusannu ayakulla fi julusi baina sajadatain Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni littibai, mengikuti akan yang diajarkan oleh kita, ya. Baca itu aja, satu aja yang dikabul oleh Allah. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Dikabul oleh Allah berarti kita dapat pengampunan. Ini semuanya doa ya. Warhamni, kasihanilah aku. Dikabul oleh Allah berarti kita selamat dunia akhirat, ya. Wajiburni, apa tuh? Wajiburni, hijab kami, tutupin kita punya aib maksudnya, ya. Warfa'ni, angkat kita punya derajat, ya. Warzuqni, berikanlah rezeki kepada kami dunia wal akhirat, wahdini, petunjuk, wa'afini, afiat, ketenangan, wa'ani, ya, maafkan. Jadi kalau ini doa di antara salah satunya dikabul, insyaallah kita beruntung dunia dan akhirat, ya. Makanya kalau duduk di antara dua sujud itu kan lagi berdoa, buru-buru doanya, ya, angkatin. Walaupun cuma Rabbil firli aja juga sah, ya. Habis sujud, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, ya. Pantat kita di atas kaki kita, ya, kaki kiri kita, kaki kanan di sebelahnya, atau juga boleh pantat di atas dua kaki kita, ya. Walaupun kita cuma Rabbi firli misalnya gitu ya, atau Rabbi firli aja sekali, itu udah dapat yang namanya tumakninah. Cuman sayang daripada doa-doa yang lainnya. Karena itu semuanya berbentuk doa. Allahu Akbar, Rabbi firli, lalu kita langsung sujud lagi, dapat tumakninahnya sudah, ya, sah sudah dalam duduk di antara dua sujudnya. Cuman ayat dari doa yang lainnya, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Dan di sini juga ada tambahannya, Rabbi habli qalban nafian minasyirki barian lakafiran. Ya, ada tambahannya dari ulama-ulama kita. Silakan ya memakai yang mana, apa mau lengkap atau kita lihat Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Asani asyara, yang ke-12, yaitu tumakninah di antara duduk di antara dua sujud.
tumakninah di saat duduk di antara dua sujud. Jadi ada tumakninahnya lagi. Tumakninah maknanya kembali kepada gerakan yang semula, kepada tempat yang semula. Atau tumakninah maknanya berhenti, tenang, sekedar lafaz subhanallah. Kalau kita habis ruku, makna tumakninah berarti kembali lagi ke tempat awal kita saat berdiri. Kalau lagi ruku, sami Allahu liman hamidah, tumakninah itu tenang, kembali lagi seperti semula. Maka kalau sami Allah baru separuh, nggak lurus seperti awal, tidak sah di dalam tadi di dalamnya. Ya. Sujud seperti itu juga. Nah, jadi semuanya ya ada tumakninahnya di antara mulai rukuk dia sampai sujud. Maknanya adalah tenang, tumakninah. Paham ya? Tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Al-Thalithah asyara, yang ke-13 di dalam rukun salat at-tasyahhudul akhir. Tasahud akhir, tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal hukumnya sunnah muakkadah. Yang mana kalau itu tertinggal, sunnah kita tutupi dengan sujud sahwi. Jadi kalau pas nanti tahiyat awal, kalau kita habis sujud, seharusnya tahiyat awal imam atau kita selaku makmum atau sholat sendiri, Allahu Akbar, saya sujud. Seharusnya di rakaat kedua saya tahiyat awal, cuma saya lupa, bangun aja diri ya. Ketika kita sudah berdiri sempurna seperti ini, nggak boleh turun lagi, batal turun. Saya udah sempurna begini, saya lupa, lagi banyak pikiran, ya. Kalau itu kan lagi banyak pikiran, besok kerjain apa nih, malah diukur lagi. Pikiran, diri belum sempurna diri, udah sempurna dirinya seperti ini, saya turun lagi tahiyat awal, maka batal kita punya sholat. Kenapa? Meninggalkan yang wajib demi mendahulukan yang sunnah. Ini berdiri kita wajib. Dan yang kedua, menambah lagi rukun gerakan, banyak lagi itu tambah rukun gerakan. Karena itu kita udah ada gantinya. Kalau udah seperti itu, udah terusin aja sholat. Ya, nanti sebelum sholat baru yang namanya sujud sahwi. Ya, baik imam, lagi imam ya. Wah, ini turun lagi, kita udah tahu bagaimana ini. Jangan kita ngikutin ya. Nah, jangan kita imam udah berdiri. Nah, kalau imamnya berdiri, kita bagaimana? Imam lupa ayat awal, imam berdiri, ya kita ikut berdiri. Kita ikut berdiri. Imamnya turun lagi, kita jangan turun. Ya, imamnya turun lagi, kita jangan. Itu imam batal, posisinya salah. Kalau sudah berdiri dalam keadaan sempurna atau mendekati posisi berdiri sempurna, ini kayak gini kan udah mendekati posisi berdiri nih. Tapi kalau baru mau bangun aja, ya habis sujud baru mau begini nih, saya ingat baru, saya belum ingat. Nah, kalau ini mah turun juga nggak batal, belum dalam posisi seperti berdiri, ya masih dalam posisi. Tapi kalau udah dalam posisi layaknya seperti berdiri, apalagi sudah berdiri sempurna, nggak boleh turun. Kalau turun, batal. Ya, turun batal. Makanya kita tahu ya, karena itu sunnah, karena nanti bisa diganti, bisa dihambal dengan yang namanya sujud sahwi. Ya, kalau kita turun lagi menambah beberapa rukun tadi ya. Menambah beberapa gerakan rukun fi'il kita. Yang kedua, kita mendahulukan yang sunnah, ya, meninggalkan yang wajib. Sama, mohon maaf saya ulang lagi ya, sebentar lagi kita masih sore. Sama kayak kita semua nih datang ke masjid musola, sholat jadi makmum. Zuhur, maghrib, isya, subuh, kelihatan kedengaran suara imam. Saya datang, kita datang masbuk.
imam lagi baca surat, bukan Fatihah, kafirun atau surat ya ayyuhal kafirun, kita datang lalu kita baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, batal kita punya biasa. Kenapa? Kita mendahulukan yang sunnah timbang yang wajib. Seharusnya kalau sudah seperti itu, imam sudah baca surat, kita baca Fatihah langsung. Jangan kita baru datang Allahu akbar kabira, imam sholat sudah selesai baca surat, imam udah ruku, kita baru baca Fatihah, berarti mendahulukan sunnah timbang yang wajib. Ya, nah itu. Kalau kita ketinggalan, kita lihat posisi. Kalau imamnya masih baca Fatihah, silakan kita baca doa iftitah. Tapi kalau imam sudah baca surat, maka dahulukan yang wajib. Mana yang wajibnya? Suratul Fatihah. Jangan mendahulukan yang sunnahnya. Lalu kalau kita dahulukan yang sunnah, kita dahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Gara-gara itu akhirnya kita tertinggal beberapa rukun oleh imam. Imam udah ruku, kita baru baca Fatihah, imam udah bangun, kita baru selesai Fatihah, 2 rukun udah ketinggalan. Nah, jadi harus kita tahu ya tempat-tempat di mana kita bisa menjalankan yang sunnahnya, ya, di mana harus kita tinggalkan yang sunnahnya. Jadi itu ya, duduk tasyahud akhir, ya tasyahud awal hukumnya sunnah. Ketinggalan tutup dengan sujud sahwi. Saya mau sujud sahwi nggak bisa doanya, ya subhanalladzi la yanamu wala yasbu 3 kali tanpa kita, itu 2 kali sujud ya, sama tanpa kita harus membaca Rabbil warhamni wajiburi lagi. Namun nggak sujud lagi. Saya nggak bisa baca itu, maka baca aja seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dengan bacaan yang biasa. Lupa ini mah lewat aja terus salam. Kalau udah kita salam, nggak apa-apa ya, karena itu sunnah. Maka cuman memang sangat dianjurkan untuk untuk kita tutup dengan yang namanya sujud sahwi. Tasyahud akhir. Rukun sholat yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhir, tahiyat akhir, ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ ya. Itu namanya tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina, itu namanya sholawat. Itu jadi rukun juga. Ya, jadi kalau tahiyat sampai situ. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu batasan bacaan tahiyat. Ya, bacaan tahiyat baik tahiyat akhir maupun tahiyat awal, ya. Lalu syaratnya sama dengan suratul Fatihah, karena ini rukun qauli, rukun ucapan, maka harus sempurna di dalam membaca tahiyatnya, ya. Tahiyatnya adalah, ya, makanya kita balik lagi harus kita pelajarin ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Ada berapa tasdid Fatihah? Tasdid tasahud akhir, ya. Tasdid tasahud itu ada ihda wa ishrun, 21 tasdidnya. Ntar silakan ya kita pelajarin. Ada 21 tasdidnya. At-tahiyatul mubarakatuh punya sabina nanti ada di situ ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, itu ada tasdidnya. At-tahiyat, ya. Ada nggak ini? At-tahiyatul mubarakatus atah, ya. Ada nggak yang begitu? At-tahiyatul atah, bukan atah ya. At-tahiyat, ya-nya itu haknya itu, haknya barisnya kasroh. At-tahiyat. Kalau atah, ya, atah berarti hanya mati. Bedanya gimana nanti? Kalau haknya mati,
tapi ya-nya hilang tasdidnya, at-tahiyyatu. Tapi kalau at-tahiyyah di atas ya jadi ada tasdidnya, Kalau ha-nya baris dan sukun, at-tahiyyatu di atas ya hilang tasdidnya. Ya, jadi berarti ini at-tahiyyah ini kita mungkin banyak at-tahiyyatul mubarakatus ya, namanya dulu kali ya. Kita katanya dulu mengaji cuma hafal doang. Ya, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Tapi kita perbaikin sedikit demi sedikit ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu terus ya. Jadi ya sedikit ya. Kalau at-tahiyyah di atasnya itu ada tasdid. Kalau huruf H-nya udah mati, nggak mungkin ada tasdidnya. Jadi kalau itu hanya hidup di bawah kasroh, nah situ ya menjadi kena ada tasdidnya. At-tahiyyatul mubarakah. Ya, jadi silakan nanti perhatikan at-tahiyyatul mubarakatus di atas salawatut, di atas thayyibatul di atas lam jalal. Seperti silakan ya, aku ajarin sedikit demi sedikit. Aduh, susah banget ya sholat. Enggak ya, enggak susah. Jangan kita anggap susah. Ini memang ilmunya udah seperti ini untuk memperbaiki. Sholat susah banget ini. Enggak susah ya. Jangan jadikan kita menjadi beban. Justru dengan kalau tahu begini saya kagak ngaji dah. Rasanya saya makin ngaji makin salah mulu ya. Ya namanya orang ngaji emang nyari yang salah. Ya, nah namanya ngaji berarti memperbaiki yang salah. Ini saya makin ngaji makin salah semua nih. Berarti alhamdulillah ketahuan salahnya kita. Kalau kita nggak ngaji nggak ketahuan salahnya kita ya. Namanya ngaji nyari yang salah. Ya, mungkin orang ngaji nyari yang benar ya kagak ngaji lagi dah. Ya, makin ntar apalagi makin orang ngaji kita makin ada salah semua ya. Ibadah kita jadinya. Ini maksudnya salah juga bukan maknanya kita salah terus, salah juga untuk supaya kita jadi benar gitu. Salah supaya jadi benar. Ya, kalau kita nggak begitu ya nggak ketahuan salahnya kita. Nggak ketahuan kita punya salah kalau gitu ya. Dan dengan mengaji kita tahu akan salah-salahnya kita. Ya, jadi tadi ya yang ke-13 tasyahud akhir. Duduknya beda dengan tahiyat awal. Ya, akhir duduknya antar kita ada di bawah nih, ya, di bumi di tanah. Kaki yang kiri kita ke paham ya semuanya ya. Usahakan jempolnya kita gitu. Jadi semua pada madhab kiblat. Ya. Jempolnya kita atau jari-jari kita tekuk sedikit tuh. Jadi kalau kita bayangin semua madhab kiblat. Ya. Semua tuh anggota badan kita tuh kalau lagi itu bisa madhab kiblat. Jari di dalam tahiyat ini jari sunnah di langgarin dikit. Langgarin itu nih. Ya. Ini madhab kiblat. Ini yang dalamnya juga buka pada madhab kiblat semuanya. Jadi memang hakikatnya sholat itu lagi menghadap ke kiblat semua. Ya. Kalau daripada aku beda lagi dah. Ya. Ya. Lalu nanti ketika tahiyat, ketika ada perbedaan di dalam nunjuk, ya silakan. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan oleh ulama kita, dari awal kita sudah siap-siap nih, jempol kita, ya dari awal jempol kita udah siap-siap begini nih di atas paha kita. Ya. Kan ada yang begini, ada yang lurus aja begini, ada yang begini. Nah, ya kita disunahkan begini nih dari awal nih. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatullah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah. Kita menunjukkan ya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini urat dikatakan urat wujud kita ini
Ya, kalau diteliti, ya ini ada. Kalau diteliti, tunjuk kita ini uratnya nyampe langsung ke dalam hati. Ya, kenapa makanya kita di saat illallah, sunnah kan kita sunnah ya benernya, tapi sunnah kita illallah. Ini langsung nyamper ke dalam hati. Ya, illallah. Kayak sunnah siap-siap dulu begini. Ya, siap-siap dulu. At-tahiyat. Ya begini nggak apa-apa. Begini nggak apa-apa. Ya, at-tahiyat dulu. Tahu udah kalau yang di ya, kalau yang digerak-gerakin ya. Ya kalau kita udah ngikutin yang udah ya, kan yang paling cakep ibadah yang cari yang paling bagus ya. Nah, yang enggak mengganggu sebelah kanan kiri kita. At-tahiyat illallah. Tunjuk ya. At-tahiyatul majlis. Nah, berarti kalau ada orang begini dulu, memang itu ditunjukkannya at-tahiyatul barakatus. Jari-jari kita ini lurus dengan ujung dengkul kita. Ya, jari-jari lurus dengan ujung dengkul. Gak apa-apa begini juga diturunkan karena ada jari yang ke bawah ya turun ini. Ya, karena memang sebenarnya ini dilurusin. Ya, cuman nggak juga harus ke atas kemari. Sudah ya. Ya, sebenarnya lurus antara ujung dengkul kita lihat lagi dalam keadaan tahiyat. Ya, dalam keadaan tahiyat. Jari-jari yang semua ini yang kanan kita tekuk, walaupun tidak semua. Yang mana yang kita bisa tekuk dapat nih jari-jari kita tekuk. Anggap. Jadi ada yang mewakili jari-jari kita menghadap kiblat. Jari-jari yang kiri yang kita duduk ini tertekuk juga. Jadi ada yang mewakili yang menghadap kiblat, walaupun tidak semua. Kalau misalnya kita tekuk gitu, jadi semua menghadap kiblat. Ya, duduknya ini kayak duduknya tekuk. Walaupun cuma dapat jempol doang. Ya, itu sebenarnya. Tapi kalau nggak ditekuk bagaimana? Ya, kalau nggak ditekuk, misalnya begini doang nih, nggak membatalkan. Ya, kecuali kalau lagi sujud. Ya, kalau lagi sujud, nah ditekuk itu menjadi wajib karena itu anggota sujud. Ya, anggota sujud. Tapi kalau ini, ya, sudah ditekuk. Ya, itu kalau kita mampu kita bisa. Tapi kalau kita nggak bisa ya bagaimana kita bisa? Walaupun cuma satu jempol. Ya, memang kadang-kadang kita kalau lagi tahiyat ada yang kakinya cuma menghadapnya ya. Ya itu mah nggak apa-apa ya kalau kita nggak bisa. Nah, ini mau bagi yang masih dalam keadaan mampu, normal ya. Itu ya. Jadi yang ke-13 tasahudul akhir, yang ke-14 qu'udu fihi, duduk di dalam tasahud akhir bagi yang mampu. Kalau qadiri bagi yang mampu. Jadi duduknya menjadi rukun ya. Nah, harus dibedakan duduknya antara duduk tahiyat awal dan dalam duduk tahiyat. Ya. Karena duduk menjadi rukun. Kalau qadiri bagi yang mampu. Kalau ya, ini mah hanya sekedar ulang pelajaran ya. Ini udah hafal dan modal bisa sebenarnya setiap hari kita pakai ulang sedikit. Mungkin ada yang lupa, jadi kita perbaikin. Nah, sampai sini dulu ya. Nanti yang ke-15 yaitu salawat atas Nabi, yang ke-16 salam. Salam juga banyak ya banyak. Salawat juga nanti banyak batasannya sampai mana nanti ada. Jadi kesimpulannya yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini tadi ya tentang sujud. Anggota sujudnya sudah ada 7 duduk di antara 2 sujud, usahakan doa-doanya kita baca ya. Lalu tasahud akhir, tahiyat akhir, bacaannya kita perbaiki tahiyat atau tahiyat awal, tahiyat akhir kan bacaannya sama. Kalau dalam tahiyat awal bacaannya mungkin kita ada yang salah,
itu disunah di tempat yang sunnah tahiyat. Tapi kalau dalam tahiyat akhir, maka karena itu menjadi rukun qauli adalah rukun ucapan, maka sama dengan Fatihah. Ya, jadi kita perbaikin dikit-dikit ya, dikit-dikit. Nah, usaha jadi kita ada ikhtiarnya untuk perbaikin ya. Insyaallah dengan kita ngaji, dengan kita seperti ini, salah satu fungsi ngaji itu untuk diterimanya kita punya ibadah. Ya, itu kan kita ibadah, ada yang salah tapi masih dalam keadaan belajar, diterima maaf oleh Allah. Nah, yang salah tapi masih dalam keadaan belajar, masih dalam keadaan ini, insya Allah kalau orang-orang yang ngaji, ya para santri yang bagaimana, insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah SWT karena masih ada ikatan, yaitu hubungan yang namanya ngaji. Ya, insya Allah nanti yang ke-14 ayat ke-15, 16, 17 kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada akarnya buat kita agar kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan kita anggap berat di dalam ibadah ya, karena semua perlu ada ilmunya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan tanpa didasari dengan ilmu maka mardud, rusak amalnya, la tuqbalu, tidak di kalau pakai ilmu insya Allah terima. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bisa kita amalkan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, itu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang tanya satu atau dua orang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedang orangnya lakuin sendiri, saya sendiri sholat sendiri. Karena waktunya kalau musola itu bertigaan. Jadi saya kadang-kadang lupa betul. Habis tahiyat kadang-kadang tahiyat lagi itu ada tahiyat, tapi kayaknya lupa, kayaknya belum gitu. Ketiganya kali mungkin ketiganya ya. Kemudian tahiyat lagi. Boleh nggak dia? Apa salat kita diterima apa enggak? Bagaimana kalau kayak sholat? Kalau kau mau masih malu ya, kalau udah sepuh, udah tua, lupa. Ini karena yang muda aja masih banyak lupanya. Ya. Kita lupa itu udah bagian dari kehidupan kita ya. Namanya itu pasti ada lupanya. Ya. Hasil lagi sholat, udah tahiyat awal pas ketiga, saya bukan ragu ini mah ya, bukan yang ragu, kan ada yang ragu. Yang ragu kan ini 3 apa 2, ini 3 apa 2. Kalau ragu, ambil yang kurang, anggap aja baru 2. Kalau 2 apa 1, 2 anggap aja baru 1 gitu ya. 4 apa 3, anggap aja baru 3. Tapi ini mah nggak ragu, melupa. Beda antara ragu sama lupa. Lupa itu nanti kalau udah dikerjakan baru tadi. Ya, lah ini kok kayaknya saya tahiyat sampai 2 kali. Ya, ketika kita lupanya belum salam, ya, lupanya ini saya, lalu kita ingat saya tahiyatnya 2 kali, ya, saya tahiyat 2 kali. Maka nanti kita hitung dari jumlahnya ya.
Jadi dari jumlah rakaat itu nggak membatalkan sholat ketika kita misalnya tahiyat 2 kali karena kita lupa. Ya, tinggal yang keduanya, tahiyatnya keduanya sudah masuk hitungan yang rakaat yang ketiganya. Kecuali kalau ketika itu kita ragu, ini udah tahiyat belum? Udah tahiyat, nah anggap aja itu belum, baru kita tahiyat lagi. Ya, baru kita tahiyat. Sekalipun udah tahiyat, karena kita ragu, sekalipun udah tahiyat, nah kita tahiyat. Nah nanti dalam rupanya itu kita disunahkan sujud sawi terakhir. Ya, sudah selesai. Saya nggak mampu sujud sawi, saya nggak tahu. Kalau saya ada salam aja, sah ya dalam sholatnya. Karena kita posisi dalam keadaan lupa. Ada yang lupa, ada yang ragu-ragu. Kalau yang ragu-ragu, ambil yang sedikit. Kalau yang lupa, terusin aja. Ya, jika lupa balik, oh sudah 2 kali, kayak 2 kali tahiyat nih. Udah, lanjutin. Barunya sholat. Ya. Makasih Ustaz, tapi ada lagi satu lagi Ustaz. Saya sholat bisa berdua rakaat pas tahiyat awal, karena yang sholat begini-begini kayaknya kan ya. Jadi saya habis tahiyat awal sebelumnya pulang sholat di rumah itu kira-kira gimana Ustaz? Akan tidak. Jadi makanya kalau bicara sholat, membuat kita nih, kalau menurut Ya, kita yang udah terbaik itu yang udah belum kita yang ngajari dulu, ulama kita dulu yang ngajarin nih, ngajarin orang tua kita, ya ngajarin kaum kita, ngajarin orang tua kita, ajarin ke kita tuh itu jangan dirubah-rubah. Karena kita juga nih, orang tua kita udah ngajarin begitu, karena kita pergaulan kemana-mana, ketemu yang baru kita akhirnya berdebat sama orang tua. Nah, kalau orang tua kita lihat orang tua kita bagaimana nih, begini atasnya begitu jelas, harus wal jamaah, jangan udah itu kita ikutin, jangan kemana-mana. Ya itu salah satunya tadi. Ya kita menjangan ya, kalau kita menjangan dah, kita tenang aja, angkat kelunjuk kita, illallah, tenang. Ya kenapa? Untuk menenangkan orang yang di kanan kirinya. Ya silakan kalau sholat sendiri misalnya kita begini kan nggak ada yang takutnya kanan kiri kita ada yang terganggu, dan takutnya tadi ya berbeda-beda sisi keimanan seseorang. Nah ada juga mungkin yang lagi puyeng, lagi sholatnya lagi emosi atau gimana, capek kan bisa aja terjadi ya. Maka kita cari yang terbaik supaya kita nggak terganggu. Lalu bagaimana dengan saya yang sholat kayak gitu tadi untuk membatalkan? Saya batal itu, udah dah, saya batalin aja. Hukum membatalkan sholat di dalam sholat yang wajib, di tengah-tengah sholat yang wajib kita membatalkan sholat, itu hukumnya boleh ya, nggak boleh membatalkan. Ya kalau kita nggak tahu, udah yang dulu lah, kita sholat, dan kita sholat lagi ya setelah itu. Nah, tapi nanti ke depannya kita itu ya kita lanjutin aja, kita lanjutin tahan dalam urusan kita. Boleh di dalam membatalkan di dalam keadaan darurat. Ya, boleh membatalkan dalam keadaan darurat. Saya lagi sholat, udah tenang aja. Buka. Kita sholat tenang, kita khusyuk aja. Yang nggak bisa begitu. Kalau sesuatu yang membahayakan yang darurat, boleh kita batal itu tenang aja. Pasti kantor pada bongkar semua bar. Akhirnya besoknya ada sholat lama-lama indah ya beda. Kalau yang darurat ya darurat. Tapi kalau enggak, nah itu kita pertahankan untuk sampai selesai dalam sholat. Bahkan ketika seandainya ya kan itu kan ada yang memanggil kita, orang tua panggil atau siapa, kita lagi sholat wajib, sholat fardu, maka kan kita diajarin untuk mengeraskan kita punya suara. Ya, untuk mengeraskan kita punya suara agar diketahui bahwasanya kita lagi sholat. Kalau dalam sholat fardu. Tapi kalau dalam sholat sunnah
ada yang manggil kita, yang mewajibkan kita untuk memenuhi panggilan itu, orang tua, guru, wajib dibatalin sholat sunnahnya. Ya, saya lagi sholat sunnah, kecuali udah mau salam ya, silakan aja ditahir. Tapi saya baru dapat 1 rakaat, ada orang tua panggil, kita lagi sholat sunnah, wajib kita batalin. Kita lagi sholat sunnah, ada guru panggil, wajib kita batalin. Kenapa? Ya, memenuhi panggilan orang tua, memenuhi panggilan guru adalah hukumnya wajib. Yang kita kerjain adalah sholat sunnah. Maka dahulukan yang wajib pada yang sunnah. Ya, kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, nah ada ketentuannya, caranya kita kasih kode, berhasil dan sebagainya. Ya, jadi supaya tahu, ya, supaya jangan kita pokoknya saya lagi kemudian sholat sunnah, bangun susu sholat sunnah, tapi orang tua udah panggil, misalnya, ya udah, ya kita waktu dapat 1 rakaat udah jalan aja panggil. Ya, jangan kita merasa kita khusyuk di dalam sholat itu cuma salah. Ya, jadi kembali tadi ya, kalau kita batalin di tengah sholat wajib, maka hukumnya nggak boleh. Ya, batalin di dalam tengah sholat wajib. Kalau dalam sholat sunnah, apa ya, dalam sholat sunnah, apalagi yang manggil sesuatu yang wajib, maka kita wajib batalin. Ya, Itu aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sorban, total sorbannya, dan bawahnya kita batas sujud. Ketika kita mau udah lepas, itu amal sholat kita nggak sujud kita kalau kita. Iya. Tadi tentang kita. Tadi ya mengenai sabar mama kesalahan. Iya, boleh. Kita kalau sholat nggak pakai rambut gondrong ya, itu nyentuh ke jidat, tapi sebagian kita sujudkan laginya dan kena rambut itu apakah sah atau tidak? Dan selanjutnya lagi tadi yang sholat wajib panggil orang tua atau guru, kalau kita keraskan mereka tidak terdengar, itu bagaimana? Apakah kita batalin atau kita lanjutkan? Pertama tadi pakai lidah pakai sorban. Ya. Ketika kita ini kita sujud di atasnya. Ketika kita ini, maka kalau udah seperti kita sujud begini nih, ini kita lepas turunin supaya dia nggak ngikut lagi dengan anggota badan gerakan kita sholat. Kalau ini kita lagi sujud gini, kita duduk, kita sujudin lidah kita langsung lepas yang di atasnya, maka sah kita punya sholat. Karena ketika kita bangun dia udah nggak ngikutin kita lagi, udah nggak ngikut sama kita lagi. Ini dari bagian tempat sujud. Ya, makanya kalau yang memakai lidahnya agak panjang ini kalau panjang, kalau ribet udah taruh aja dah. Sekalipun sunnah, ya namanya juga baru masih baru mana belinya 2 meter kan panjang. Kita kan gede dipakai. Tapi kalau bikin kita ribet sekali ini sunnah, minta sujud kita bernaik lagi, kita bangun kita taruh aja ya. Ya. Apalagi kalau kita lagi pakai lidah pas nih, lidah habis ruku ini jatuh, ya lagi ruku jatuh, ya bangun, jatuh, nah kita turun ngambil dia batal, mau bela-belain ini, ya. Ya. Udah kalau yang udah jatuh, ya, udah. Apalagi kita pas lagi bangun, sami Allahu liman hamidah, ini jatuh, kita turun ngambil dia batal, menambah gerakan rukun sholat. Ya udah biarin itu jatuh mah. Ya, itu namanya juga baru. Masalahnya mereknya juga mahal, cakep. Nah, ya tadi kalau udah keseringan, mohon maaf kita udah keseringan lagi turun jatuh kita naikin lagi, udah mendingan turun, itu mau menghilangkan kehusuan di dalamnya sholat. Iya bukan jatuh, baru jatuh separuh nih, ya kita giniin lagi,
Ntar kita ruku apa sujud, setelah kita gini udah taruh aja di bawah. Ya. Ntar kalau peci jatuh nih, bisa kita ambil karena nggak menambah gerakan. Kalau tadi lagi berdiri kita turun, itu nambah 2 rukun gerakan yang panjang tuh. Ya, tapi kalau lagi sujud kan kita nggak nambah gerakan, hanya memperbaiki kita ambil. Ya, kalau kita bisa mencapai ya, tapi kalau jatuhnya jauh ya jangan diambil. Apalagi copot jauh soalnya jangan. Kalau masih copot di situ pakai. Ya, apa? Jadi begitu ya, PRT ya. Nempel kita udah langsung turunin aja. Yang ada di sini kita turunin, ini menjadi tempat sujud. Nah, nggak boleh kan masih ikuti ya. Lalu yang kedua, jangan dulu. Ya, nggak boleh ya, ada penghalang. Makanya kalau sholat pakai peci, bahkan bisa dikatakan kalau yang marah gitu yang menjaga itu bisa mendatangkan kemakruhan kalau sholat. Nah, pakai peci kalau kita di dalam sholat itu akhirnya membuat kita nggak khusyuk. Dan terbenahin rambut, asal sujud benahin rambut, dan panjang. Iya, kemarin ada pembahasannya ya. Ya, dikarenakan karena semewai rambut membuat orang kepadanya tidak, dia ngikutin gerakan kita salah, ya itu gerakan kita salah. Ya, jadi seperti itu. Terus seperti yang memanggil orang tua atau rupanya yang wajib dan orang tua tersebut yang nggak dengar. Maaf, orang tua kita sudah nggak dengar. Ya, orang tua kita sudah tidak dengar. Jadi kalau kita caranya gimana nih? Kita sholat di kamar, jangan dikunci pintunya. Ya, kita lagi sholat di kamar yang dikunci. Jadi saat orang tua manggil, ngaranin buka tahu kita lagi sholat. Jadi nggak berprasangka, berpikiran yang lain. Kalau kita dalam keadaan lagi sholat, wajib orang tua manggil dalam jarak yang jauh. Ya, dalam jarak yang jauh. Sekiranya memang panggilan yang bukan berbentuk darurat, beda panggilan darurat. Misalnya kita tahu jatuh, manggil minta tolong atau gimana. Tapi kalau memanggil panggilan ini, ambil yang wajib-wajib di dalam kita sholat. Ya, orang tua udah manggil, kita ambil sholat yang paru-parunya apa? Fatihah, baca Fatihah. Suratnya nggak usah. Itu dulu, ya. Jangan udah dipanggil orang tua, tetap baca surat aja. Jangan, sudah kita ambil yang parunya di mana kita ambil. Jadi ambil yang waktu yang cepat. Di situ salam, udah kita langsung doa yang paling pendek. Apa sih kalau ya, langsung. Walaupun kita nggak wirid, walaupun kita nggak zikir, karena wirid zikir itu bisa dikodok, misalnya bisa diulang. Ya, pernah suatu ketika ini panjang nih. Ya, sebetulnya ada seorang guru kiai lagi wirid sore, datang tamu. Tinggal wiridnya, padahal udah istiqomah. Dan itu wirid soalnya datang sama itu tinggal wiridnya. Padahal sudah istiqomah, selalu itu yang diamalkan. Lalu ditanya oleh sang guru, kenapa Pak Guru ini ditinggal? Lalu sang guru berkata, memenuhi tamu adalah hukumnya wajib. Wirid bisa dikodok, punya sunnah dan bisa dikodok. Memenuhi tamu nggak bisa dikodok. Tamu nggak bisa dikodok, ya nggak bisa dikodok. Wirid bisa dikodok, ntar habis maghrib bisa dikodok itu wiridnya. Nah, jadi kita ambil yang wajib-wajibnya di video habis dapat dari panggilan orang tua atau siapa yang mau kita penuhi. Selesai ya kita mau masuk lagi wirid juga silakan kita berdoa lagi, tapi jarang kita kalau
keluar lagi dah aja udah begitu kalau mau atas jalan. Jadi memang semua memang ada ilmunya ya. Jadi mana yang harus kita percepat misalnya. Jadi kita tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah gitu. Jadi ada yang harus wajibnya saja yang kita ambil di saat waktu-waktu tertentu, di waktu luar ada yang bisa kita dalam keadaan tenang kerjain semua. Abang berwudu di sini, wudu ngantri, wajibnya sekali, ya sekali. Wudu ngantri banyak orang, air kecil. Makruh kita wudu 3 kali, sekalipun itu tadinya sunnah. Sunnah berwudu 3 kali ya. Karena yang ngantri banyak, panjang mau ada. Air kecil, emang tinggal seteki-tekinya doang nih. Ya, kita borosin 3 kali, sedangkan wajibnya sekali. Ambil wajibnya sekali. Kalau kita ambil 3 kali, malah yang tadinya sunnah menjadi makruh. Kenapa? Tadinya air bisa buat orang, kita pakai buat kita. Itu namanya mendahulukan yang sunnah ketimbang yang wajibnya. Ya, ketimbang yang wajibnya. Jadi ada sesuatu yang memang sunnah itu bisa kita bukan kita sengaja untuk meninggalkannya karena emang nggak pengen ngerjain ya, tapi ada sesuatu yang sunnah harus kita dahulukan lagi sesuatu yang lebih maslahat. Ya, apa mau sholat berjamaah di sini nih, pengen dapat takbiratul ihram, buru-buru, nah buru-buru dapat takbiratul ihram itu kan pahalanya besar. Ada orang tua itu ngelewatin aja, kagak dapat takbiratul ihramnya pahalanya. Kenapa? Karena ada salahnya situ, masuk masjid ada salahnya. Jadi ya lebih baik kita ketinggalan takbiratul ihramnya, cuman kita kebagian daripada ada pahalanya. Itu dapat semuanya. Timbang number itu tinggalin yang lebih harus kita utamakan. Jadi ada bagian-bagiannya lagi ya. Udah ya. Kalau ngaji kan jam segini mau malu. Ntar mah keluar dari sini ya jalan aja lagi. Keluar dari sini jalan aja lagi. Ya, apa ya dikit-dikit yang nanti dapat. Fatihah wa qabul wa tamam tulis wa mawlid wa hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Karim, Wahai Rahman, Wahai Rahim, Wahai Al-Fatihah, Wahai Al-Fatihah, Wahai Al-Fatihah, Wahai Mujizat Al-Fatihah, Wahai Syafaat Al-Fatihah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, wa amalan mutaqabbalan, wa rizqan halalan, baitan mubarakan, Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul 'alim wa alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ta'ala ya salam, wa alhamdulillahi rabbil alamin.